saya sebutkan ada dari IJMI, Ikatan Sindikat Muslim Indonesia Halmahera Utara, yang saya hormati juga, dan rekan-rekan dari AMPP Togamologa, dan juga teman-teman dari KPMG Maluku Utara, dan teman-teman semuanya yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan diskusi malam hari ini. Ini pengantar saja karena saya sebagai penulis, dan nanti akan lebih dibahas lebih lanjut lagi dari para pembicara. Di antaranya ada Ustaz Rajulun Tahir yang mungkin masih dalam perjalanan, dan ada Om Ater, ini ayah saya suruh menyapa dengan Om Ater. Terus kemudian ada Kak Faren selaku pegiat dari Yasin Gamsungi. Terus ada juga Kak Ira Manggalela selaku ketua IPB Togamologa juga, dan ada saudara Kak Abang yang terima kasih akan bersamai malam ini sebagai moderator. Jadi seperti ini, kita mulai daripada alasan kenapa saya menulis buku ini terlebih dahulu. Jadi ini awalnya itu bermula, buku ini saya tulis itu bermula daripada tugas di mata kuliah saya. Kebetulan untuk informasi para hadirin, saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, dan alhamdulillah puji syukur saat ini telah mencapai semester keempat di tahun ini. Dan buku ini saya tulis sebagai tugas akhir daripada mata kuliah praktek penelitian sejarah. Jadi kami dari Sejarah UGM diwajibkan untuk mengeluarkan menghasilkan output yang dimana itu dalam bentuk artikel ilmiah sejarah. Dan syukurnya tema yang ditugaskan pada penugasan mata kuliah ini itu sepenuhnya dibebaskan kepada para mahasiswa, dan dititik beratkan oleh para dosen-dosen kami adalah untuk mencari tema yang memang memiliki kedekatan tertentu. Yang diutamakan adalah kedekatan secara emosional dan kedekatan secara intelektual. Dan perlawanan rakyat Galela ini sedikit fun fact saja. Itu saya mulai merasa tertarik untuk meneliti itu adalah ketika waktu itu sedang bersantai bersama keluarga, ayahanda Kasman dan ibunda Mas Liha. Saat itu sedang momen kumpul bersama keluarga, dan kemudian isenglah saya tuh untuk bertanya-tanya, ayah, dulu itu di Galela itu tuh ada semacam peristiwa-peristiwa apa gitu yang terkenal. Nah, dan ayah menyebutkan bahwasanya ada seorang tokoh yang bernama Yasin Gamsungi, yang mana Yasin Gamsungi ini merujuk kepada tradisi lisan daripada masyarakat Galela maupun Halmahera Utara, adalah seorang tokoh yang memang bergerak di masa era revolusi, yang mana kita tuh Indonesia baru pasca kemerdekaannya. Dan menurut saya sepertinya menarik untuk kemudian diangkat peristiwa ini. Itu mungkin motif dari internal saya sendiri, dari pribadi saya yang kemudian melahirkan kedekatan secara emosional. Akan tetapi ada juga faktor menarik yang kemudian membuat saya termotivasi untuk menulis ini, yaitu dari aspek kedekatan intelektual. Sebagai pengantar untuk teman-teman juga, para hadirin juga, sejarah Indonesia saat ini telah mengalami sedikit semacam banyak sekali polemik yang terjadi. Teman-teman sadar atau tidak, itu pada buku catatan atau buku-buku pelajaran sekolah yang diberikan yang disahkan oleh kurikulum negara, itu sebagian besar merujuk kepada buku SNI, yaitu buku sejarah nasional yang terdiri dari 7 jilid yang merangkum sejarah nasional Indonesia mulai dari masa Hindu-Buddha, masa Islam, terus kemudian ada masa kedatangan bangsa-bangsa asing, mulai kemudian kolonial Hindia Belanda, terus pergerakan nasional sampai ke Orde Baru. Terakhir belakangan ini tahun 2025, Kementerian Kebudayaan kemudian mulai meluncurkan suatu proyek besar, yaitu penulisan kembali sejarah nasional Indonesia. Jadi mana ini kemudian menuai kritik
Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya sejarah itu sangat subjektif, teman-teman, para hadirin sekalian. Subjektif itu dalam artian siapa yang menulis, siapa yang membaca itu akan sangat maksud saya yang membaca itu akan sangat terpengaruh oleh cara pandang daripada si penulis. Dalam hal ini negara tentu sebagai otoritas tertinggi dalam suatu peradaban ini itu memang bisa disebut sebagai pengolah sejarah ulung. Itu kalau bahasanya olah-olah, itu saya mengutip dari ini menteri kita Pak Bahlil, itu adalah istilahnya olah-olah, yang artinya mereka tuh mengatur sedemikian rupa, yang mana memang buku sejarah nasional kita itu karena memang tujuannya untuk pendidikan berkenegaraan, otomatis dia sangat cenderungnya memang mendoktrin para masyarakatnya. Akan tetapi kita sebagai seorang sejarawan memiliki hati nurani, artinya sejarah yang harus disampaikan itu harus apa adanya. Fakta di lapangan itu harus disesuaikan dengan apa yang terjadi, dengan data-data yang mendukung. Tidak boleh hanya sekedar kepentingan politik kemudian ya sudah. Nah, akhir-akhir ini historiografi Indonesia memang sangat terjawa sentris, para hadirin sekalian. Jadi di buku sejarah kita kenapa kemudian nama-nama seperti ya Insinyur Soekarno, memanglah beliau bapak pendiri negara kita. Akan tetapi kenapa mereka tidak memberikan tempat untuk memang tokoh-tokoh dari wilayah-wilayah periferal atau wilayah-wilayah pinggiran seperti kita lah dalam konteks kali ini, Maluku Utara contohnya. Maluku Utara sendiri memiliki beberapa tokoh dan saya ambil aja dari yang relevan dengan perlawanan rakyat Galela pada periode ini. Itu adalah pertama tentu saja Yasin Gamsunggi, terus kemudian yang kedua ada Kapitan Banau dari Halmahera Barat, dan ada juga Salahuddin bin Talahuddin dari Halmahera Tengah, yang kebetulan Salahuddin sudah pada waktu sebelumnya sudah diangkat dan disahkan oleh Presiden sebagai pahlawan nasional. Akan tetapi kalau cuma satu, menurut saya itu masih terlalu sedikit untuk kemudian bagaimana kita mengangkat kebanggaan dengan cerita-cerita sejarah-sejarah dari tempat kita yang memang itu masih sedikit dan cenderung tadi yang saya bilang sangat terbaratisasi atau Jawa sentris itu. Maka kemudian dari situ menjadi motivasi saya untuk kemudian menulis buku perlawanan rakyat Galela di Halmahera Utara ini. Dan setelah ini saya izin bercerita sedikit. Ketika saya kemudian membawa tema ini dalam penulisan kuliah saya, di kita itu masing-masing mahasiswa, masing-masing dosen itu memegang mahasiswa ya memang temanya itu berkorelasi sama punyanya mereka. Kayak ada dosen yang ahli di bidang sejarah pendidikan, sejarah ekonomi, sejarah politik, itu dari teman-temannya kemudian disandingkan dan dibimbing oleh dosen-dosen yang sesuai dengan temanya itu. Tapi ketika saya membawa ini, itu saya tidak dapat pembimbing yang bisa untuk kemudian membimbing ini, karena memang dosen-dosen kami itu tidak ada yang ahli dengan wilayah Indonesia Timur, khususnya apalagi wilayah belakangan seperti pasca kemerdekaan ini. Kebanyakan dosen-dosen UGM yang memang sudah ternama itu sebagian besar memang lebih mengkaji ke arah wilayah periode kolonial, yang mana itu kolonial itu udah kita ketahui sangat jauh ke belakang.